balik lagi nih di channel Pelangi Biru. Kali ini akhirnya saya mau sedikit berbicara. Pertama, di sini saya tegaskan, saya mau minta maaf jika nanti ada kata-kata saya yang akan kurang baik atau mencederai orang lain dengan kata-kata saya. Jujur, kali ini saya benar-benar merasa perlu sih kayaknya bicara kayak begitu. Karena apa ya? Walaupun saya di sini bukan siapa-siapa, channel kecil dan saya nggak dikenal orang. Cuman saya ingin menyampaikan untuk orang-orang yang kebetulan melihat atau yang memang yang sudah subscribe ke channel ini kayak begini. Pertama, saya mau ngebahas tentang orang-orang yang berbicara kalau misalkan umur sudah lebih dari 40 tahun apa 45 tahun. Jadi ketika Rasulullah itu diangkat menjadi nabi, kalau nggak salah saya ya, apa Isra Mi'raj saya lupa tuh beneran dah. Kayak begitu, ketika orang-orang sudah menyampai ke umur seperti itu, katanya dia tidak akan pernah menjadi sukses lagi kayak begitu. Tolong ya yang kayak begini itu bisa nggak dihilangkan, entah dari mana omongan ini datang kayak begitu. Karena tiap manusia, tiap jiwa, tiap roh takdirnya berbeda-beda, nggak semua sama. Di dalam satu keluarga ada misalkan 2 bersaudara, 3 bersaudara, nggak semuanya itu bisa sesuai dengan tepat waktu dan kategori sukses juga. Ini kan masing-masing orang beda-beda kayak begitu. Tolong dong yang kayak gini nih, apa sih, pemuka-pemuka agama lah, tolonglah. Karena saya di sini udah banyak nemuin gitu loh. Pertama itu dari orang yang udah tua lah, masih keluarga saya anggap begitu aja kali ya, masih keluarga saya umur udah di atas 65. Dia ngomong kalau misalkan umur sudah 40 atau 45 tahun, jadi ketika Rasulullah itu diangkat jadi nabi apa Isra Mi'raj saya lupa tuh, kayak begitu, nanti kamu umur udah segitu kamu nggak akan bisa sukses lagi. Nah, maksudnya apa gitu kan, bingung saya maksudnya apa gitu kan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kemarin ini ketemu dengan saudara ya, masih sepupuan, dia ngobrol terus ya bisa dibilang memang level dia tuh udah GM ya kan, ya bisa ngobrol-ngobrol, dia ngomong sama seperti itu lah. Saya langsung mikir apa sih maksudnya ini gitu kan ya. Terus terakhir ngomong ketemu dengan temen nih yang dulu masa kecil, masih kecil banget lah gitu kan, ketemu ngobrol, omongannya juga sama. Dari ketiga orang ini nggak ada pernah menyinggung tentang saya, tapi dia menyampaikan untuk memberitahukan, menginfokan. Jujur saya di sini sangat bingung. Kenapa? Karena kebetulan memang saya ini termasuk yang sedang lagi belajar ya, belajar mendalami yang namanya itu takdir dari manusia itu kayak begitu. Jadi di dalam takdir itu ya nggak ada batas waktunya, itu nggak ada gitu loh. Yang jelas itu lu kalau memang lu mau berubah dalam lingkungan hidup lu atau yang terjadi dengan diri lu ini, lingkungan lu ini, ya lu harus usaha gitu loh. Lu harus ikhtiar. Misalkan lu nggak punya modal, ya lu harus kerja dulu kayak begitu. Udahlah gitu aja, singkat kayak gitulah ya. Tolong dong yang kayak gini dihilangkan gitu loh. Karena di dalam hakikatnya juga nggak ada yang kayak gini gitu. Jika memang Rasulullah ngomong seperti itu, coba keluarkan dalilnya seperti apa. Karena saya nggak yakin banget Rasulullah tuh berkata itu, nggak yakin. Ini ya pasti ada sebab biang keladinya nih yang ngomong seperti ini. Biasa ini mah di Indonesia ini seperti ini mah biasa, dan itu ditanamkan, disebar-sebar dan diyakini, diimani begitu. Itu sangat-sangat nggak bagus loh, nggak baik
Itu yang pertama. Yang kedua, tolong dong untuk orang-orang yang bilang kalau nikah laki-laki itu boleh nikah 4 kali, terus sedangkan Rasulullah aja menikahi banyak janda. Boy, gue kasih tahu ya, zaman dulu itu seseorang yang, maaf nih, yang janda itu derajatnya itu sangat direndahkan. Rasulullah itu menolong mereka dari perbudakan. Jadi orang yang dulu mempunyai suami itu apa tuh, harga dirinya lah, gue pakai bahasa Indonesia nih, harga dirinya itu terjaga karena mempunyai suami itu, dan dia tidak terjual oleh perbudakan. Makanya dulu Rasulullah itu banyak menolong orang itu, tidak dengan nolong begitu ya, tapi apa tuh, kayak misalkan ya dinikahkan atau dinikahkan begitu, jadi terjaga siapa dia suaminya, itu orang gak akan mau mengusik gitu loh, kayak begitu. Karena gue belakangan ini ketemu orang nih pada apa ya, dibilang lah nikah 4 kali nggak apa-apa, ya silahkan kalau mampu, lu bisa adil nggak kayak gitu. Sedangkan nah ini yang gue nggak suka, sedangkan Rasulullah menikahi ini sampai menikahi anak kecil segala macam. Aduh, gini loh, kita ini tidak hidup di saat itu gitu loh, kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah di saat itu, jadi kita tidak pernah bisa bertanya akan alasannya kayak begitu. Jadi sesuatu hal yang kita tidak dapati jawabannya, jangan kita mengira-ngira gitu loh. Jangan sampai pula dibuatkan dalil yang memang apa ya dibuatkan sengaja untuk itu begitu. Karena temen gue sendiri, gue aja juga begitu, dia bilang ada ustadznya ini mau kawin lagi kan, mengikuti Rasulullah harus 4 istrinya lah. Buset, kata gue, 1 aja belum tentu adil apalagi 4 kayak begitu. Tolong dong yang kayak gini, siapa sih yang berulah kayak gini ya, gue bingung. Gue ketika kita ngajarin agama ya kita ngajarin aja gitu loh. Ngajarin aja gimana caranya, baca apa gitu loh. Nah ini satu lagi, baca nggak ada ya amalan yang bisa menyelamatkan lu dari api neraka, nggak ada ya. Jadi gini nih, ada orang, ini bukan sekali 2 kali ngomong, lu baca surat ini nanti lu akan dijauhkan dari api neraka atau tidak masuk neraka. Sekarang begini, ketika dia membaca surat itu tapi dia bermaksiat, gimana begitu loh. Gue pernah ngejelasin tuh, yang namanya malaikat nggak bawa penghapus, 1 ya kan. Kedua, pas di akhir nanti itu ada timbangan baik dan buruk. Jadi kebaikan lo seberapa, keburukan lo seberapa, jadi sama-sama ditimbang. Jadi nggak ada tuh yang namanya keburukan tuh dihapus, nggak ada. Yang ada keburukan tuh misalkan beratnya 1 kilo, yang kebaikannya lu cari beratnya berapa gitu. Dan lu mencarinya juga nggak semerta-merta lu karena berbuat dosa 1 kilo lu mau nyari kebaikan 1 kilo, nggak bisa. Itu hukumnya juga ada lagi. Jadi lu memang harus tulus, ikhlas dalam mengerjakannya kayak begitu. Aku bingung gua sama orang-orang zaman sekarang nih, gimana ya. Jadi ini kayak gini loh, jadi kayak begini, ibadah itu adalah sesuatu hal yang wajib, sama seperti sholat itu seperti makan, kalau orang yang paham ya. Seperti makan. Nah di sini diembel-embeli sholat itu bisa menjauhkan dari api neraka, sholat itu ini itu. Allahu Akbar. Padahal hakikatnya ada artinya gitu loh. Lu bisa sholat bisa menjauhkan dari api neraka, iya, tapi benar-benar sholat yang sholat. Kalau orang zaman sekarang sholatnya seperti apa? Lu Allahu Akbar, mata lu ke kanan ke kiri ya kan. Lu Allahu Akbar, pikiran lu mikirin duit, mikirin perempuan, mikirin itu. Gak usah lah jauh-jauh ke sholat dulu. Kejadian kayak kemarin lah,
pas tahun baru nih, lu rela ngebuang uang lu nih ya kan, jebret-jebret buat merayakan tahun baru, dimana lu mengeluarkan uang tapi manfaatnya untuk apa? Untuk kesenangan sesaat. Lu nggak melihat orang yang nggak punya uang gitu loh, lu bakar ayam, bakar ini, bakar itu, bakar ini, terus lu nggak melihat nih orang yang nggak punya uang. Taruhlah nggak usah orang jauh, tetangga lu dulu, orang-orang di kampung lu dulu gitu loh. Makanya kalau menurut gua hari yang baik itu ya pas di Idul Adha, kalau menurut gua pribadi, karena di situ orang memang dia berkurban, dari daging kurbannya itu dibagikan kayak gitu ya. Nah gue nggak tahu ya kalau ngebagikannya ada yang nggak baik atau nggak bagus, gue juga nggak tahu. Yang penting itu kalau menurut gue pribadi ya, dimana orang-orang itu kebagian, atau kan pas orang lagi Idul Fitri yang zakat itu zakat fitrah kayak gitu. Itu kalau menurut gue pribadi ya, itu hari yang baik kalau menurut gue. Baik tuh dalam arti tuh ya mudaratnya tuh kecil. Mudarat di mana-mana, mudarat itu pasti ada, nggak mungkin enggak. Cuman kan ada besar kecilnya kayak gitu. Nah kalau tahun baru ini mudaratnya banyak. Kayak kemarin gue gabung di grup anak muda lah. Nah anak muda udah banyak yang pesan ya alat pengaman tuh di minimarket habis lah. Gue bingung jadinya. gue ini di grup gue ini juga pada bingung, yang udah pada tua-tua ini kayak gitu. Segitunya kah untuk kesenangan? Ya silakan aja. Kalau gue sih mikir ya bodo amat ya, silakan aja gitu. Sebenarnya hal kayak gini nggak boleh, harus diperjelas sebenarnya. Tapi balik lagi kita ke zaman seperti ini, di mana kita menyampaikan tahu sendiri, kayak gua aja udah channel kecil, kagak tahu apa-apa, nggak kenal siapa-siapa, masih ya dibilang ini tahu kayak begitu. Nah tolong dong nih, yang tadi masalah depan-depan tadi nih yang gue bilang ini, yang masalah apa tadi tuh, lupa gue jadi. Masalah kesuksesan orang, takdir orang, bukan urusan lo, kayak gitu aja sih gue ngomongnya. Dan tolong aja sampaikan dengan secara lebih logik gitu loh. Misalkan ini anak memang pemalas kayak gitu kan ya, kerjanya tidur ya kan, dari sekolah tidur, tapi dia nggak mau cari kerja. Coba ajarin, kasih tahu, bimbing, lu begini. Kalau lu misalkan nggak punya uang, lu begini gitu. Jadi nggak usah gitu loh ngebahas tentang masalah ya umur sekian nanti gak akan sukses segala macem, buat apa? Dan gue juga bingung orang-orang ngomong gitu menyampaikan ke gue untuk apaan gitu loh. Karena jujur ya, gue hidup di dunia ini nih, menurut gue pribadi nih ya, sukses itu banyak macamnya gitu loh. Kalau sukses itu cuma sekedar mencari harta, apa bedanya lu sama Fir'aun? Apa bedanya lu sama Fir'aun yang mencari jabatan? Makanya di sini tingkat kesuksesan orang tuh berbeda-beda, dan gue di sini pun mendapati gue sukses tuh juga berbeda. Gue sih jujur ya, gue nggak pengen uang banyak, jabatan tinggi, nggak pengen. Kalau wanita cantik itu masih dipertimbangkan, bukan apa-apa, karena butuh itu urusan pribadi gue aja ya, kayak gitu lah. Kayak uang, terus kayak apa, jabatan itu kalau gue pribadi sih gue nggak tertarik. Karena jujur kemarin gue juga ngelamar kerja di suatu perusahaan travel, nggak tahu kenapa tiba-tiba di cabang sini dekat rumah gua ini semuanya tuh dipecatin, sampai manajernya dipecatin. Nah pas gua ngelamar, ngobrol sama ownernya, cuma ngobrol, ya udah nanti posisi kamu di manajer lah. Gua nggak mau. Terus si ini ya HRD nya temuin gua,
Mas tolong dong mas kan belum ada pengalamannya, jangan ngambil manajer. Gue bilang, Pak, saya memang nggak mau manajer, saya mau marketing aja dari bawah, saya bilang gitu kan. Gue bilang gitu. Ya mas tolong dong mas bilangin sama pak ininya. Gue bilangin pak, marah-marah ownernya. Karena menurut gue itu semua teman-teman gue pada marah, itu goblok lu nggak ngambil ini bilang. Karena gimana ya, gue butuh makan memang, gue butuh tempat tinggal memang, gue butuh listrik memang gue butuh masih duniawi ini, tapi gue nggak sanggup untuk menerima beban dunia ini ketika nanti gue mati dipertanyakan. Gue nggak sanggup, itu doang sih yang gue bisa jawab. Karena gue banyak melihat hal yang ngeri di alam kubur sana, itu aja ngeri. Nauzubillah min zalik, itu dong sih yang gue pengen ngomongin. Gue nggak mau. Dan panasnya sepanasnya neraka 7 kali lipat dari letusan gunung Merapi, panas apinya. Itu aja sih. Wah panjang banget gua, mau ke mana-mana. Sekali lagi saya Pelangi Biru di sini, saya ingin mengucapkan maaf jika memang ada yang pihak tersinggung. Tapi jujur kali ini memang saya sudah merasa risih dengan omongan-omongan yang selalu membawa Rasulullah. Sebenarnya yang harus kita ikuti dari Rasulullah ini adalah adabnya, etikanya, dan cara beribadahnya. Di sini aja saya belum ini. Jangan-jangan di sini juga nggak ada lagi yang mengikuti cara ibadahnya Rasulullah itu gimana. Di saat dia pergi ke masjid, dia pulang ke masjid gimana kayak begitu. Oke. Terlalu panjang, makasih nih yang sudah melihat channel ini. Mohon maaf jika ada salah kata, itu salahnya dari saya pribadi. Di sini saya tidak ada mau menyinggung siapapun, cuma saya ingin menyampaikan bahwa saya sudah merasa risih dengan statement-statement orang-orang yang menyebarkan seperti itu. Karena namanya takdir nggak ada yang pernah tahu. Yang penting adalah lu berusaha. Pertama lu berdoa, lu berusaha, itu aja. Oke? Jangan samain diri lu kayak dengan Nabi gitu. Sampai ketemu lagi di tema selanjutnya.